Halo, jumpa lagi dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini materinya adalah analisis likuiditas atau rasio likuiditas. Ini merupakan salah satu bagian dari analisis rasio keuangan ya. Baik, sebelumnya kita bicara tentang likuiditasnya dulu ya. Ini menurut Fred Weston, yang dimaksudkan dengan rasio likuiditas atau liquidity ratio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar, likuiditas badan usaha, maupun di dalam perusahaan likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas atau yang sering juga disebut rasio modal kerja, ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek. Ada dua hasil penilaian atas pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, perusahaan tersebut dikatakan dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid atau tidak liquid. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki utang yang segera jatuh tempo senilai 1 juta rupiah. Sementara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut 1.200.000. Maka perusahaan ini dikatakan liquid karena perusahaan mampu membayar utang tersebut. Meskipun perusahaan dalam kondisi liquid, posisi keuangannya mengkhawatirkan karena sisa harta lancarnya tinggal Rp200.000. Hal ini dianggap berbahaya karena jika ada kewajiban lain pada saat ditagih, perusahaan tidak mampu membayarnya. Dalam praktiknya, standar likuiditas yang baik adalah 200% atau 2:1. Sekarang kita lihat tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas tersebut. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Pihak luar juga memiliki kepentingan seperti pihak kreditor atau investor, atau pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayarannya secara kredit. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pihak pemilik, manajemen, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Tujuan dan manfaat dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama adalah
untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan dengan modal kerja. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dan yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Dan yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Dan yang kedelapan, untuk melihat kondisi kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang kesembilan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Sekarang kita lihat jenis-jenis rasio likuiditas itu sendiri. Jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan adalah yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Yang kedua adalah rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Dan yang keempat rasio perputaran kas. Dan yang kelima adalah inventory to net working capital. Baik, kita sekarang bahas satu persatu rasio-rasio likuiditas tersebut. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar atau aset lancar dengan total utang lancar. Aktiva lancar atau aset lancar ini merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat, maksimum 1 tahun, yang meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan atau inventory, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan utang lancar merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek maksimum umurnya 1 tahun yang terdiri dari utang dagang, utang bank, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, dan utang jangka pendek lainnya. Adapun rumus rasio lancar atau current ratio ini adalah sebagai berikut. Current ratio ini yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Sebagai contoh kita lihat, ini misalkan posisi komponen keuangan perusahaan 2 tahun berturut-turut yaitu 2019 dan 2020, di mana total aktiva lancarnya tahun 2019 1.640, sedangkan utang lancarnya 750.
Pada tahun 2020, aktiva lancarnya 1.340.000 dan utang lancarnya Rp750.000. Maka kita bisa menghitung rasio lancar atau current ratio untuk tahun 2019 yaitu 1.640.000 dibagi 750 kali 100% sama dengan 220% atau 2,2:1. Artinya bahwa setiap Rp1 utang lancar ini dijamin oleh Rp2,2 aktiva lancar. Untuk tahun 2020, aktiva lancarnya 1.340.000, utang lancarnya 750, maka current rasionya adalah 180% atau 1,8:1, artinya setiap Rp1 utang lancar ini dijamin oleh aset lancar aktiva lancar sebesar Rp1,8. Yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio atau biasa juga disebut acid test ratio. Nah, rasio cepat ini adalah salah satu juga rasio untuk mengukur likuiditas, tapi tidak mengikut sertakan inventory atau persediaan, karena persediaan dianggap merupakan aset lancar yang agak kurang lancar ya, kurang liquid. Rasio cepat ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Karena sediaan ini dianggap memerlukan waktu relatif lama untuk menjadi uang atau diuangkan menjadi cash ya. Untuk mencari rasio cepat diukur dengan total aktiva lancar dikurangi dengan sediaan dan dibandingkan dengan utang lancar. Rumus untuk mencari rasio cepat atau quick ratio ini adalah quick ratio yaitu current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Nanti kita lihat lagi, atau juga bisa kita menghitungnya current ratio adalah cash ditambah bank ditambah efek atau surat jual berharga ditambah piutang dibagi dengan current liabilities atau utang lancar. Berikut kita lihat lagi contohnya. Misalkan di sini tahun 2019 aktiva lancarnya 1.640.000, kemudian utang lancarnya 750 dan persediaan atau inventorinya 250. Tahun 2020 aktiva lancarnya 1.340.000, utang lancarnya 750 dan persediaan atau inventorinya Rp310.000. Maka kita bisa menghitung quick ratio untuk tahun 2019 adalah 1.640 dikurangi 250 dibagi dengan 750 atau sama dengan 252% atau 2,52:1. Artinya bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,52 aktiva cepat atau quick asset. Sedangkan tahun 2020 kita juga bisa menghitung quick rasionya adalah 1.340 dikurangi Rp310.000 dibagi dengan 750 kali 100% sama dengan 220% atau 2,2:1. Artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh aktiva cepat sebesar Rp2,2. Yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Rasio kas atau cash ratio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang lancar. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rumus dari rasio kas atau cash ratio ini adalah
cash ratio, cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities kali 100% juga ya. Atau cash ratio ini ya, cash ditambah bank dibagi dengan current liabilities atau utang lancar. Kita lihat lagi contohnya ya. Sama juga contohnya seperti ini ya. Total aktiva lancar 2019 1.640, utang lancarnya 750, kas 250.000, sedangkan giro di bank 350.000. Tahun 2020 aktiva lancarnya 1.340, utang lancarnya 750.000, kasnya 260.000 dan giro di bank 300.000 rupiah. Maka kita bisa menghitung cash ratio-nya atau rasio kasnya adalah tahun 2019 yaitu 250 ditambah 350 kas ditambah giro dibagi dengan utang lancarnya 750 sama dengan kali 100% atau 80% atau 0,8 banding 1. Artinya setiap utang lancar Rp1 ini dijamin oleh hanya 0,02 0,08 kas dan bank ya. Yang tahun 2020 ya, cash ratio-nya adalah 260 ditambah 300 dibagi 750 kali 100% sama dengan 74,6% atau 0,75 banding 1. Artinya setiap Rp1 utang lancar ini dijamin oleh 0,75 rupiah kas dan bank. Nah, yang keempat adalah rasio perputaran kas atau cash turnover ya. Rasio perputaran kas atau cash turnover ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan ya. Dalam hal ini modal kerja adalah aktiva lancar atau aset lancar dikurangi dengan utang lancar atau yang biasa disebut dengan modal kerja bersih atau net working capital ya. Hasil perhitungan rasio perputaran kas ini dapat diartikan sebagai berikut. A. Apabila rasio perputaran kas tinggi berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. B. Sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah, artinya kas yang tertanam dalam aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Kita lihat lagi contoh misalkan ya. Penjualan bersihnya tahun 2019 Rp5.950.000, sedangkan total aktiva lancar Rp1.640.000 dan utang lancarnya Rp750.000. Sedangkan tahun 2020 penjualan bersihnya Rp5.550.000, total aktiva lancarnya Rp1.340.000, sedangkan utang lancarnya Rp750.000. Maka kita bisa menghitung perputaran kas untuk tahun 2019 ya. Yaitu 500 penjualannya 5.950 dibagi 1.640 dikurangi 750 atau sebenarnya 7 kali ya. Satuan perputaran itu turnover itu adalah satuannya kali. Sedangkan untuk tahun 2020 perputaran kasnya adalah 5.550 dibagi 1.340 dikurangi 750 atau sama dengan 10 kali. Berarti dalam satu tahun kas ini berputar sebanyak 10 kali. Tahun 2019 cuma 7 kali ya.
Yang namanya perputaran itu berarti lebih cepat, lebih bagus ya tingkat perputaran gitu. Jika rata-rata industri menetapkan perputaran kasnya 10 kali, maka keadaan perusahaan tahun 2019 itu kurang baik. Karena perputaran kas tahun 2019 kan cuma 7 kali. Sedangkan yang tahun 2020 dikatakan baik karena sama dengan rata-rata industri ya 10 kali. Dan yang berikutnya adalah inventory to net working capital. Ini perbandingan antara persediaan dengan modal kerja bersih ya. Inventory to net working capital atau persediaan dibandingkan dengan modal kerja bersih ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan yang terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar, karena modal kerja bersih itu adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rumus dari inventory to net working capital adalah ya ini hanya membandingkan antara modal persediaan dengan modal kerja bersih. Jadi persediaan dibagi dengan modal kerja bersih ya, yaitu current aset dikurangi current liability, aktiva lancar dikurangi utang lancar. Oke, kita kembali lagi lihat contohnya ya. Misalkan di sini total aktiva lancarnya tahun 2019 1.640, utang lancarnya 750.000, sedangkan persediaannya adalah 250.000 rupiah. Tahun 2020 aktiva lancarnya 1.340, utang lancarnya 750.000 dan persediaannya 310.000 rupiah. Maka kita bisa membandingkan inventory to net working capitalnya adalah untuk tahun 2019 250.000 dibagi modal kerja bersihnya adalah 1640 dikurangi 750 kali 100% atau 10,5% atau 0,1 banding 1. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah 310.000 ini inventorinya, sedangkan modal kerja bersihnya adalah 1340 dikurangi 750 dikali 100% sama dengan 14,8% atau 0,15 banding 1. Nah, hasil pengukurannya dari perhitungan tersebut. Nah, dari hasil pengukuran atau perhitungan tersebut maka dapat dilihat kondisi dan posisi perusahaan dibandingkan dengan standar industri ya. Misalkan di sini ini adalah standar industrinya seperti ini ya. Current ratio standar industrinya adalah 2 kali atau 200%. Quick ratio-nya 1,5 atau 150%, cash ratio 50% dan inventory to net working capital 12%. Kita lihat tahun 2019 current ratio-nya 2,2 kali atau 220% di atas rata-rata industri. Quick ratio 250% atau 2,5 di atas rata-rata industri, cash ratio 80% di atas rata-rata industri, dan inventory to net working capital 11% di bawah rata-rata industri. Tahun 2020 current ratio-nya 1,8 atau 180% di bawah standar industri. Quick ratio 2,2 atau 220% di atas standar industri. Cash ratio-nya 75% di atas juga ya. Sedangkan inventory to net working capital-nya 15% di atas standar industri. Kalau kita lihat tahun 2020 menunjukkan kinerja yang lebih bagus, hanya current ratio-nya masih di bawah standar industri. Sedangkan kalau dilihat rasio-rasio yang lainnya ini rata-rata di atas standar industri. Mungkin untuk lebih lengkapnya ini kita lihat ya untuk menghitung rasio likuiditas. Misalkan ini adalah laporan neraca dari sebuah perusahaan Antasari tahun 2000 sekian ya 2020 sekian. Ini aktifannya terdiri ya dalam ribuan rupiah ya, ini berarti harus tambah.
Oke. Total aktifanya adalah 3 miliar. Sedangkan total pasifannya pasti juga sama ya. Utang pajak, utang lancar, utang jangka panjang, modal sendiri, agio saham, modal sendiri, laba ditahan 440, jumlah modal sendiri dan 1.840, utang dan modal sama juga 3 miliar. Sedangkan ini adalah laporan laba ruginya. Seperti ini ya, laporan laba ruginya, laba kotor dikurangi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, dikurangi bunga obligasi 5%, maka laba sebelum pajaknya 400, pajak penghasilannya 40%, 160 juta, laba setelah pajaknya 240 juta rupiah. Maka kita bisa menghitung rasio likuiditasnya adalah seperti ini ya. Current rasio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dari neraca tersebut, aktiva lancarnya 1.400.000, utang lancarnya adalah Rp560.000, maka ketemu current rasionya 2,5/1 atau 250%. Artinya setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp2,5. Kemudian cash ratio-nya ya. Tadi cash ratio tambah efek ya, bagi dengan utang lancar. Kemudian di sini nggak ada uang bank ya, jadi cashnya adalah 200.000 ditambah efeknya 200.000, utang lancarnya 580, ketemunya 0,71, atau setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp0,71. Dan terakhir adalah quick ratio-nya ya. Quick ratio adalah kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar, atau bisa juga kas aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Kas tambah efek tambah piutang dibagi dengan utang lancar, atau 560 bagi 560, ketemunya quick ratio-nya ada 1:1 atau 100%. Berarti setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh quick asset sebesar Rp1. Yang ketiga adalah quick ratio ya, yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Membahas materi kita tentang analisis rasio likuiditas yang merupakan salah satu bagian dari analisis rasio keuangan. Kemudian nanti kita akan bahas berikutnya analisis rasio solvabilitas. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila kalian menyukai, silahkan kalian subscribe dan like untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.